Cuman kita pernah dengar kakaknya mama aku nih yang nomor 4, sebutlah Mang Yahya, itu dia belajar ngilmu. Jadi pas aku SD pun atau aku bayi ya, kalau kata mama aku nyebutnya Cang Mas Ito ya. Cang Ito itu udah ngobatin, udah banyak banget tamunya tuh udah kemana-mana. Jadi beliau ini bang nggak pernah tidur, jarang. Iya tidurnya 1-2 jam aja dari setelah duha. Kerjaannya apa? Tirakat, sholat, zikir, udah tawasul. Nah Mang Yahya ini iri dong. Kelas 1 SMP aku pernah ditanya tuh, masuk mana Is gitu, kata Mang Yahya, masuk MTS ini, aku bilang gitu kan. Jangan sekolah di situ, bagus kayak sekolah anak gua tuh di ada salah satu lah sekolahan bagus gitu swasta. Enggak, bapak nyuruhnya di situ. Iya kan lu mau orang nggak mampu. Mang Yahya ini istrinya sering buang sampah di situ. Bang tahu isi sampahnya apa? Sesajen. Pas disapu, radang lah mama aku kan, sampai bilang, ini kerjaan siapa sih nyapu di sini mulu gitu. Perasaan gue nyapu umpan setan mulu. Saya tuh posisi waktu itu cuma pakai celana kolor, baju pendek, dan itu nggak berdaya pas naik motor. Jadi lemes aja gitu bang, kayak ayam sakit mau dipotong tapi masih hidup. Yanti kalau anak lu masih begitu terus, dia suruh pipis, air pipisnya diminum sendiri. Dan itu saya alami. Kan kita udah berobat ke Banten, masa mau berobat lagi nyampur-campur dong, kata bapak saya gitu. Usaha mah dari mana aja, yang penting saya sembuh. Nyampe sana, sampailah ke rumah Pak Mahmud yang ngobatin. Saya tuh udah melotot matanya bang, kan bapak saya juga di situ udah ngobatin air mata lah kan. Akhirnya dia bilang gini Pak Mahmud, Pak ini saya bisa ngobatin anak bapak, tapi resikonya bapak tanggung. Ini anak bapak bisa sembuh tapi buta. Halo Jagger, ada pepatah kuno dari Tiongkok Utara mengatakan, musuh terdekat kita adalah orang yang paling mengenal kita. Tidak jarang kita menemukan kenyataan pahit dari orang yang terdekat ternyata adalah orang yang bisa mengancam kehidupan kita mungkin dari dalam. Dan kali ini udah ada narasumber yang mau menceritakan kejadian yang bisa dibilang aneh nih, karena selama 9 tahun beliau ini diguna-guna oleh saudaranya sendiri. Penasaran dengan kisah seperti apa? Jadi sebelum kita dengar kisahnya, gue mau ngajak kalian yang punya kejadian-kejadian mistis dan mau jadi narasumber di sini. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja kita sapa dulu narasumber kita. Di depan gue ini udah ada Kak Iis. Halo Kak Iis. Ya. Apa kabar Kak Iis? Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Kak Iis, ini Kak Iis mau menceritakan tentang apa nih? Tentang cerita pribadi, pengalaman pribadi yang aku alami sendiri. Jadi cerita pengalaman aku tuh, aku pernah kena guna-guna, yang kalau sekarang bisa dibilang itu teluh atau santet. Tapi kalau santet kan ada banyak banaspati ya, bisa ada bola api. Kalau kita tuh kenanya guna-guna. Dan harusnya yang diguna-guna itu orang tua aku, jadi kepleset ke aku. Gitu. Dan kebetulan hari lahirnya aku sama papaku sama. Yang guna-guna ini siapa nih? Saudara sendiri. Saudara sendiri? Ya. Wah, gila sih. Ini gue penasaran nih Kak, pengen denger kisah yang kakak alami itu seperti apa. Karena gue penasaran apa alasannya sampai saudara kakak ini mau mengguna-guna kakak nih. Dan gue juga yakin teman-teman di rumah udah penasaran, pasti mau denger versi lengkap dari Kak Iis. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan ceritanya hanya di Jalan Gelap. Jadi aku tuh dulu tinggalnya di salah satu kota Jawa Barat. Pas kelas 1, kelas 2 itu umur 7-8 tahun. Tahunnya itu tahun 2000-an. Lebih tepatnya nggak hafal. Nah pas kelas 2 itu papaku dimutasi ke Jakarta. Terus setelah itu kita pindah nih masih di Jawa Barat juga sih bang. Sebutlah kita pindah ke Cibinong ya.
setelah pindah ke sana, kita belum punya rumah. Dan kondisinya itu kita pindah itu tinggal di rumah nenek aku. Jadi nenek aku ikut sama om aku tinggal di rumah nenek aku. Rumah nenek aku itu masih kondisi rumah zaman dulu yang tanah merah. Kamar mandinya di luar, masih tahu comberan? Masih ada comberan. Gitu. Jadi zaman dulu banget, sumurnya itu masih nimba. Kayak gitu, pindah ke sana. Setelah dimutasi, berapa bulan dari situ kakek aku bilang sama bapakku, nanti bikin rumah aja. Itu bagiannya mama aku, sebutlah mama aku namanya Yanti. Jadi ditanya sama bapak aku kan, ke kakek aku, bagiannya di sebelah mana aja pak? Ini pohon rambutan sama pohon rambutan. Oh kayak gitu kata bapakku kan. Terus akhirnya tanya ke kakek aku, itu mau dibayarin berapa? Nggak usah dibayarin karena yang lain sudah kebagian. Jadi saudara mama aku tuh udah punya rumah semua bang, cuman mama aku aja nggak punya rumah. Jadi cuma tinggal si Yanti doang nih belum punya rumah, kata kakek aku gitu kan, bikin aja di situ nanti sebab-sebabnya ukurannya bagi-bagi sama yang lain gitu. Maksudnya apa, mau ngasih akses jalan kah atau kayak gimana gitu ya, kata kakek aku tuh patokannya dari pohon rambutan sampai pohon rambutan. Nah setelah dari situ masuklah aku kelas 6 SD, berapa umurnya 12 tahun kita. Tahunnya aku nggak tahu, nggak hafal. Itu dibangun pondasi, dibangun kayak gitu. Setelah mau pengukuran itu, mama aku bilang dong sama saudara-saudaranya. Jadi gini bang, mama aku itu ada 8 saudara. Mama aku anak ke-7. Nah saudara-saudara itu yang dipanggil yang cowok-cowok. Itu nggak mau datang. Udah ukur aja gitu. Ya sudah dibangunlah, bikin pondasi itu. Baru pondasi itu prosesnya lama bang, bikin rumah kayak gitu tuh prosesnya lama banget. Setelah kayak gitu, setelah dibangun nggak ada apa-apa. Cuman kita pernah dengar kakaknya mama aku nih yang nomor 4, sebutlah Mang Yahya, itu dia belajar ngilmu. Yang notabene emang keluarga besar kita itu spiritual. Gitu. Kakaknya mama aku yang nomor pertama itu bisa ngobatin. Sekarang udah almarhumah, beliau itu keturunan. Jadi benar-benar pure keturunan, dan proses untuk nurunin ilmunya itu panjang. Dari mulai dia gila dulu, terus dia nerima ilmunya dulu, godaannya dulu, sampai akhirnya bisa diterima ilmu itu banyak tamu. Dan itu biayanya itu untuk sekolah adik-adiknya. Termasuk mamaku. Mamanya ya? Mamaku waktu itu SMA. Jadi pas aku SD pun, atau aku bayi ya, kalau kata mamaku, aku nyebutin Cang Mas Ito ya. Cang Ito itu udah ngobatin. Udah banyak banget tamunya tuh, udah kemana-mana. Yang bawa mobil, yang bawa motor, yang pokoknya sehari itu bisa ada 20-25 orang. Jadi beliau ini bang, nggak pernah tidur. Jarang, iya tidurnya 1-2 jam aja dari setelah duha. Kerjaannya apa? Tirakat. Sholat, zikir, udah, tawasul. Nah, Mang Yahya ini iri dong melihat rumahnya Cang Mas itu banyak tamu. Dia pengen, padahal dia itu abdi negara. Mungkin tidak cukup uangnya, mungkin ya, aku sih tidak tahu. Tapi yang pasti ya waktu itu konsepnya kayak gitu. Berjalan kayak gitu, sudah suatu waktu itu pas aku kelas 1 SMP, aku pernah ditanya tuh, masuk mana Is gitu, kata Mang Yahya, masuk MTS ini, aku bilang gitu kan. Jangan sekolah di situ, bagus kayak sekolah anak gua tuh di ada salah satu lah sekolahan bagus gitu swasta. Enggak, bapak nyuruhnya di situ. Iya kan, lu mau orang nggak mampu. Aku digituin. Sombong sekali. Iya. Terus aku yang kayak, iya biarin nggak apa-apa. Aku bilang gitu, cuma minta di situ aja. Udah kelar dari situ. Pas kelas 1 SMP itu, jadi pas pagi-pagi nih bang ya, pagi mamaku lagi nyapu. Abang tahu kan tadi yang rumah aku masih pondasi-pondasi di bawah itu ada galian lobang. Nah, galian lobang itu, jadi Mang Yahya ini istrinya sering buang sampah di situ. Bang tahu isi sampahnya apa? Sesajen. Iya, sesajen. Banyak itu sih buah-buah seger bang, buah-buah seger semua, kopi, telur tembuhuk semua masuk di situ, dan itu nggak sekali 2 kali, udah sering kata mama aku.
pagi-pagi jam setengah 6 atau jam 6 pagi, aku lupa. Pas disapu, radang lah mama aku kan, sampai bilang, ini kerjaan siapa sih? Perasaan gue nyapu bekas empan setan mulu, kata mama aku gitu kan. Kencang, tapi posisi ngomongnya gitu mama aku kencang banget. Disapu tapi tetap disapu. Akhirnya pasnya juga kerjaan si Yahya gitu. Jalan akhirnya ke rumah Mang Yahya, dilempar. Sebelum dilempar itu dia marah-marah dulu, anjing gitu. Tol kata dia gitu, emang itu rumah gue tempat sampah. Jadi pas pegang pengki yang udah sampah itu dipengki, dibuang ke rumahnya Mang Yahya. Mang Yahya pagi-pagi mau berangkat kerja mungkin ya, karena badan dia gede tinggi kan, dia abdi negara ya bang, pakai celana kolor, dia telak pinggang, dia keluar, papaan lu pagi-pagi teriak-teriak depan rumah gue, bilangin Mimi lu, dia bilang gitu, jangan suka buang-buang sampah tempat gue, dia bilang gitu. Tapi nggak kayak gini caranya teriak-teriak, kata Mang Yahya gitu kan. Ya emang lu tau gitu. Pokoknya bahasa kasar semua bang yang di situ meradang semua. Keadaan udah tidak baik, semua turun. Encang Masito turun, kakaknya mama aku nomor 2 turun, nomor 3 turun, nenek aku turun buat misahin itu. Dipisahin pun, digandeng pun masih ngoceh aja mama aku. Karena posisinya dia udah nangis-nangis, udah merah. Yang terakhir aku denger itu cuma bilangnya gini, iya gue ngebersihin bekas makanan setan piaraan lu sendiri. Nah, pas sore, papaku kayaknya piket. Kalau piket itu kan berarti dari pagi pulang besok. Kata encang aku, sebutlah nama papaku namanya Anton. Anton ntar ke rumah emak. Kata encang Masito gini, kakak mamaku yang nomor pertama nih. Emang kenapa po? Gitu. Iya tadi bini lu ribut sama si Yahya. Pagi-pagi cuma perkara buang sampah. Buang sampah apa katanya? Buang sampah sesajen dan itu nggak sekali 2 kali, udah sering. Ya udah, papaku kaget dong baru pulang kerja ya bang. Terus udah kayak gitu, nggak ke rumah itu cuma naruh tas. Mamaku kondisinya di kamar aja ngurung sendiri, aku nggak keurus. Adekku juga nggak diurusin. Karena kita bersebelahan nih sama rumah om aku. Jadi nenek aku kan tinggal sama om aku kan. Datang ke situ kumpul semua. Dikasih tahu tadi si Yanti ribut sama si Yahya segala macam disebut. Terus kata nenek aku di situ, gue sakit hati banget, anak gue pada ribut, pada berantem, gue nggak mau ini kedengeran kemana-mana, gue malu sama tetangga, kata nenek aku gitu kan. Sekarang lu minta maaf di sama si Yahya gitu. Iya ntar saya minta maaf mak, gitu kan, ke Bang Yahya. Kata bapakku, pokoknya diceritain semua, saya nggak denger cerita detailnya kayak apa, karena banyak bang asumsi dari kanan kiri, terus banyak yang bilang juga dia, nanti gue takutnya lu kenapa-kenapa, kata encang Masito gitu kan. Sudah berjalan dari situ, bapakku udah minta maaf. Aku nggak tahu minta maafnya kapan, tapi yang jelas katanya udah minta maaf. 2-3 bulan dari situ saya sakit. Kondisi sakitnya itu awalnya biasa aja. Ke samping rumah, duduk biasa kayak gini, duduk di warung, cerita. Pas duduk, itu nyesek. Awalnya dada nyesek, mual, pusing, kepala tuh kayak ditusuk-tusuk. Terus aku bilang sama teman aku kan, teh gue pulang ya, gitu. Kenapa kan lo baru main? Kayaknya gue pusing, aku bilang gitu. Pulang nyampe rumah, itu nangis kejer kayak apa tahu, nangis kejer, gak bisa dikendaliin. Terus aku bilang ini matanya perih, aku nangis gini kan, mataku perih gitu. Terus kata mamaku nanya, emang main dari mana? Dari samping kok, cuma duduk, aku bilang gitu. Kan udah dibilang jangan suka keluar, kata mama aku gitu kan. Iya kan mau main, namanya usia segitu kan seneng main ya bang. Setelah kayak gitu, dipanggil encang Masito nih. Pok tolongin apa sih, sakit gitu kan. Dibikinin air, ini mah bukan sewajarnya. Dan posisi waktu itu, pas aku buka mataku tuh, abang tahu posisi kejang, tapi mataku ke atas. Kayak step gitu mungkin. Iya, tapi ke atas. Dan itu nggak bisa ke bawah gini, nggak bisa. Kita mau begini nggak bisa, jadi ini tuh kayak ditarik gitu, dan tegak banget gitu loh bang, gini, tegak banget. Ini nggak bisa ditundukin, aku bilang gitu, ini nggak bisa nunduk. Iya coba istighfar, udah nggak bisa. Jadi marah-marah, udah ini udah nggak beres, kata encang aku gitu. Udah kira tidur, disuruh tidur, kondisi tidur pun aku paksa. Pas sore, tunggu bapakku pulang, selesai sholat maghrib saya pingsan.
dan ngalamin hal yang sama juga. Hal yang sama setelah itu, akhirnya ada kakak mama aku yang nomor 3, sebutlah namanya Maida. Dia punya anak, namanya Bang Ari. Dia bilang sama anaknya, Ari lu anterin Bang Anton ke Engkong Mukmin. Sebutlah namanya Engkong Mukmin. Bang Anton ini bokap nih ya? Ya. Engkong Mukmin itu sekarang udah almarhum. Karena usianya waktu itu udah 70 tahun. Dibawa ke sana. Datang, saya tuh posisi waktu itu cuma pakai celana kolor, baju pendek, dan itu nggak berdaya pas naik motor. Jadi lemes aja gitu bang, kayak ayam sakit mau dipotong tapi masih hidup gitu. Dibawa akhirnya ke rumah Kong Mumin, Assalamualaikum Kong, gitu kata Bang Ari. Iya, lu Ri main gitu. Iya ini bawa sepupu. Oh itu rumahnya gelap, banyak pohon pisang dan turunan gitu, yang saya inget ya. Dan rumahnya tuh kayak rumah sederhana, kalau dibilang gubuk sih enggak, tapi macam kayak gitulah. Dibawa masuk, iya bawa masuk gitu. Dia lagi ngerokok dengan santainya bilang, kenapa Neng? Gitu. Terus bapak saya jawab nih, ini sakit Kong gitu. Ya ini mah bukan sewajarnya sakitnya. Ya udah ntar dulu ya, gue kerjain air dulu. Dibikinin air, terus ditulisin tulisan Arab, mungkin rajah ya bisa dibilang. Dilipat segi 4, dia bilang ini nanti ditaruh saat dia mau tidur. Jadi harus, kalau dia tidur itu ada bantal khusus, dijahit bacaan itu buat aku tidur. Itu berangsur-angsur kayak gitu bang. Kayak gitu, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Pas dibawa pulang ke rumah, kata encang aku gini, gimana Anton? Iya ini katanya bukan sewajarnya. Iya, gue udah duga, kata encang aku gitu. Lu juga pasti tahu. Iya saya tahu gitu. Dan lu tahu motifnya ini kan? Iya sakit hati. Kata papaku gitu. Udah jawabnya singkat gitu doang. Akhirnya udah suruh rebahan dah anaknya. Aku disuruh tidur. Pas besoknya nih nggak bisa gimana-gimana bang, nggak bisa gerak. Tiduran aja. Jadi tidur di bangku pakai bantal. Udah kayak ayam, abang tahu ayam telok? Ya kayak gitu. Ngeringkuk aja. Jadi tujuannya itu memang buat sakit dulu. Sakit, duitnya habis, nggak bisa bangun rumah, gitu. Gila sih. Tuh, dan itu besoknya masih kayak begitu juga, teriak-teriak nangis. Di hari keempat abang tahu, kata Maida gini, bilang sama mama saya, Yanti kalau anak lu masih begitu terus, dia suruh pipis, air pipisnya diminum sendiri. Dan itu saya alamin. Segini gelasnya. Gila. Ya, dan mama saya udah mau muntah aja tuh, saya yang minum ya nggak sadar. Udah minum gitu. Itu kondisi lagi kios. Minum, itu hari keempat saya sakit. Terus masih begitu juga, kata encang aku gini, ya udah, ntar besok tidur di rumah gue ya, jangan pulang dulu. Ditirakatin sama encang aku dari jam 12 malam sampai subuh. Baru saya bisa tidur. Saya bisa tidur itu setiap selesai azan subuh, baru saya bisa tidur nyenyak. Sampai jam 9, jam 10 pagi bangun, nggak mandi selama 1 minggu. Saya sakit bang, 7-8 hari itu ada jangka waktunya. Jadi batin saya tuh selalu bilang, lu tuh sakit 7-8 hari, nanti hari 8-9 itu udah enakan. Jadi seminggu itu ada temponya, dan itu memang bisa. Jadi mau berapa hari sakitnya, tergantung bayaran dia kan. Gitu. Setelah dari situ, itu berangsur-angsur jadi 2-3 bulan, paling lama itu 4 bulan. Ntar sakitnya kayak gitu lagi. Nah, pernah pas waktu kelas 2 SMP, karena mungkin mama aku udah kebangetan kesel, aku sakit kayak gitu, posisinya maghrib. Siangnya nggak kenapa-kenapa. Siangnya baik-baik aja, main. Tapi pas maghrib tiba-tiba sakit. Selesai sholat maghrib, pingsan. Kata bapakku gini, kenapa sih nih anak pingsan-pingsanan mulu, sakit-sakitan mulu, gitu. Dilihat sama encang aku, ya udah lu bawa ke rumah si Yahya, bilang mau obatin ini. Pulangin ke orangnya. Karena ini piaraan dia. Gitu, kata encang aku. Ini langsung ditembak ke si Bang Yahya iya, ya? langsung tembak ke Bang Yahya. Ke rumah dia,
maghrib itu kalau nggak salah jam 6:15, Assalamualaikum abang gitu, saya pingsan. Iya kenapa Ton gitu, ini si Is pingsan gitu. Oh iya bawa masuk aja tuh ke kamar belakang, ada Bitona ini istrinya Mang Yahya, namanya Bitona. Didudukin, itu yang aku lihat setelah aku sadar ya, Bitona itu mukanya serem kayak nenek-nenek. Ini kan yang ngirim guna-guna kan Bang Yahya nih. Iya, nanti di akhir ya itu ya. Penasaran nih gue nih. Kok bisa ngobatinnya di situ juga gitu loh? Karena disuruh dipulangin sama Cang aku. Iya. Oke. Lanjutkan. Terus setelah kayak gitu diobatin. Oh ini mah nggak apa-apa. Dia bakar dupa itu segala kopi itu kalau nggak salah setelah saya sadar itu kopinya ada 5 gelas. Ada pisang 1 sisir itu banyak. Buah pokoknya makanan seger semua Bang. Terus itu ada keris, ada patung-patung. Merinding kalau cerita itu. Terus akhirnya dibilang ini nggak kenapa-kenapa. Ntar juga dia sadar. Saya cuma dicolekin, bangun. Tuh kan bangun nggak kenapa-kenapa. Ntar dulu ya dibikinin air 1 gelas aqua. Dan ntar juga ini sembuh. Saya pas sadar melek mata, saya di mana gitu. Terus kecium bau dupa Bang, tahu bau dupa tuh kan gak enak ya. Ada kali itu setengah jam prosesnya, saya nggak tahu dibaca mantra apa, intinya disembur itu dupa lah gitu. Saya karena ngerasain pusing dan nggak kuat. Pusingnya itu bener-bener nggak kuat, kayak ditusuk lebih tajam dari jarum, lebih tajam juga dari paku ditusuknya. Benar-benar kuat dan nggak bisa mikir. Setelah dari situ pulang, pas pulang kata Mang Yahya tuh gini, udah sembuh Ton gitu. Iya nih udah mendingan. Dituntun lah kan aku pulang. Iya besok juga nggak kenapa-kenapa. Dan aku pulang ke rumah nenek aku suruh tidur di situ. Semua nungguin mama aku, Cang Masito kakaknya mamaku nomor 2, nomor 3 itu nungguin nanyain akhirnya gimana gitu. Enggak kenapa-kenapa katanya. Iyalah orang dipulangin itu kan punya dia. Gitu kata Cang Masito. Jangan minum air bacaannya ya, ntar lo minum buatan gua aja. Iya, saya disuruh tidur tuh di kamar Bang, di kamar nenek aku. Itu paling cepat. Itu saya sembuh 3-4 hari saya sembuh. Udah kelar dari situ. Temponya terus kayak gitu sih. 3 bulan sakit, 4 bulan sakit. Papaku nggak tinggal diam, diobatin kesana kesini. Pokoknya benar-benar papaku tuh dibuat nggak fokus untuk bangun rumah. Karena memang tujuan kita mau punya rumah, kan kita belum punya rumah ya Bang. Jadi benar-benar uangnya habis pakai kayak gitu kan, sekali ngobatin misalkan kasih 200, 150, dikali berapa hari. Terus belum ngejaganya gitu. Yang terakhir aku tahu itu, aku nggak ke aku nih, ke mama aku. Jadi mama aku itu waktu itu gatal-gatal. Awalnya gatalnya dia pikir kayaknya gue salah makan, kata mamaku gitu kan. Terus diobatin pakai salep, pakai bedak, nggak mempan. Hari kedua nggak mempan juga, beli obat gatal juga nggak mempan, yang diminum, yang dioles nggak mempan. Akhirnya hari ketiga ke rumah Cang Masito. Po tolongin gue apa? Gue pada gatal gini. Iya ntar dulu, kata Cang aku gitu kan. Pasti kejain akhir mamaku nangis kan. Ya ini lu dikerjain gitu. Ini tadinya mau ngerjain laki lu, kena lu gitu. Karena kalau kena anak lu ya udah keseringan, kata dia gitu kan. Intinya mau ngenain papaku terus, tapi mental terus Bang. Mamaku kena bentol-bentol. Besoknya hari keempat itu bentolnya makin banyak kayak giduh. Dan itu sekujur badan. Jadi mukanya tuh pada bengep gitu. Pas dibawa ke dokter, ibu kayaknya alergi obat. Padahal mama saya nggak punya alergi obat. Berjalannya waktu sudah pas kelas 3, belum jadi rumah saya, masih bangunan batu kali kayak gitu aja. Kelas 1 SMA mau berusaha buat ngediriin. Itu di situ ribut. Jadi gini Bang, yang namanya maksudnya Mang Yahya itu baik sebenarnya. Tapi salahnya rumah itu sudah kebangun, dia baru bilangnya gini. Emang lu bikin rumah nggak mau ngasih jalan?
gitu. Minimal ngasih jalan 1,5 meter ke 1 meter. Tapi kan patokannya di sini bang, gue tahu patokannya di situ. Tapi gue mau lo munduran. Bapak saya keras juga. Ya udah, akhirnya ribut di situ. Itu nggak ada yang tahu, cuma cekcok mulut. Setelah dari situ, saya ngeliat tuh siang-siang. Ah yaudahlah, udah kelar tuh ributnya, saya bilang gitu. Saya bilang ke mama saya nggak tahu. Mah, tadi bapak tuh ribut sama Mang Yahya. Ribut kenapa? Katanya Ita nggak ngasih jalan. Udah nggak usah dengerin si Yahya, kata mama saya gitu. Biarinin aja, dia mah orang gila. Jadi saya cuma denger dari satu pintu nih. Maksudnya kalau Mang Yahya tuh jahat, segala macam lah gitu kan. Ya udah, dari situ kebangun, baru bangunan tapi di dalamnya masih tanah. Belum di keramik, belum di plester, belum apapun. Saya udah SMA dong, udah kelas 2 SMA waktu itu, kelas 2. Jadi lagi bucin-bucinnya nih sama suami saya sekarang. Putusnya itu nggak jelas. Setelah putus, biasa aja nggak gimana pas sekolah waktu hari Senin saya di tangga, jadi sekolah ini tangga, di bawah tangga ini ada kamar mandi, saya lagi nganterin teman saya. Nah kakaknya mama saya ini sebutlah namanya Mang Nasruddin, anak ke-5, istrinya itu guru, Binani itu guru, dia diantar anaknya, dia lihat saya lagi senderan di tangga nih. Iis lu ngapain senderan di situ gitu? Enggak, saya senyum aja. Dia dari situ katanya udah lihat saya beda. Pucat, ngelamun aja kerjaannya gitu. Lu jangan ngelamun mulu lu di sekolah gitu. Enggak bu, saya bilang gitu kan. Udah akhirnya dia ke kelasnya. Saya masih nungguin teman saya kira ke atas, ke lantai 2. Karena kelas saya waktu itu di lantai 2. Masih nggak kenapa-kenapa tuh bang. Cuman malamnya itu dikasih mimpi mau digigit kalajengking. Tapi ditepis. Di mimpi itu kalajengkingnya sih lumayan gede. Pas saya mau injek, itu tangan saya itu dipegang sama nggak tahu siapa laki-laki, pakai baju koko putih, pakai kopiah putih. Dia bilang jangan diinjak ya. Gitu. Terus dia bilang sama binatang itu, ini keturunan saya, tolong jangan disakitin. Kata si bapak-bapak yang di mimpi itu. Saya bangun kaget. Pas kaget gitu, saya tanya sama nenek saya gini, Nek, tadi malam Is ngimpi digigit kalajengking. Mau sakit lu? Kata nenek saya gitu kan. Ya jangan sakit apa, masa sakit mulu kan, saya bilang gitu kan. Capek kan sakit mulu, saya bilang gitu. Lagi lu emang dari mana sih bisa ngimpi-ngimpi kayak gitu? Nggak tahu, itu dia datang sendiri. Kalajengkingnya warnanya hitam, buntutnya merah bang ujungnya. Setelah kayak gitu, udah nggak apa-apa kali. Akhirnya saya cerita sama teman saya juga, katanya iya lo mau sakit. Enggak kali, enggak, saya bilang gitu kan. Itu hari pertama, kedua, dan hari ketiganya di sekolah, masuk sekolah nih. Tiba-tiba pas sore selesai istirahat, sholat asar, saya di kelas, saya pingsan. Jadi pingsannya ke samping. Setelah pingsan gitu, ditanya sama teman saya, lu kenapa disenggol gitu. Itu nggak ada yang mau gotong. Digotonglah sama mantan pacar saya waktu itu kan. Dibawa ke bawah ke lantai 3, ditidurin, dibukain kerudungnya, dipakai minyak kayu putih, nggak sadar. Terus Binani lagi lewat nih mau ke ruang guru bang. Dia tanya, itu siapa yang pingsan? Si Is bu gitu. Emang dia kenapa gitu? Oh, nggak tahu, tiba-tiba pingsan aja. Sakit nggak gitu? Enggak. Ditelepon lah suaminya Mang Nasruddin. Pah, bilangin si Anton si Is pingsan di sekolah. Tolong papa jemput gitu, kata Binani gitu. Setelah kayak gitu, iya nanti saya bilangin si Anton. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba papa saya datang sama Mang Nasruddin. Di mana Isnya? Di ruangan kantor. Akhirnya dibaca-bacain sama bapak saya, dielus-elus kepala gitu, baru saya sadar. Sorry, Binani ini mengajar di sekolahnya kakak? Iya, jadi di situ tuh ada SMA, SMP, MTS, MA, gitu. Dia ngajar di situ, jadi dia tahu kayak gitu. Akhirnya bawa pulang, ternyata pas periksa ke dokter itu mah. Kan nggak lucu ya, maksudnya aneh aja gitu, tiba-tiba mah. Padahal siang tuh makan normal. Setelah kayak gitu,
Habis Isya pingsan lagi. Kata mama aku bilangnya gini, "Yol, anak gue dikerjain mulu ya, emang salah gue apa?" Kata mama aku gitu kan. "Lu kok jadi saudara jahat amat, jadi abang kok gini amat," gitu kata mama aku kan. Terus ditenangin sama yang lain, istighfar Yanti, istighfar gitu, nggak akan kenapa-kenapa anaknya kok gitu. Itu pingsan lama tuh bang, saya dari jam 8 sampai jam 11. Ntar juga sadar, ntar juga sembuh. Iya, tapi sampai kapan kayak begini terus gitu. Ya yang lain nggak bisa jawab. Akhirnya jam setengah 12 malam saya baru sadar kayak gitu, dan itu berangsur-angsur. Nah itu lama tuh ya, sakit kayak gitu tuh lama. Hari keempat masih kayak gitu juga. Akhirnya saya dibawa ke Desa Putra. Kata teman saya gini, "Coba lu berobat ke Desa Putra, itu tempat gue berobat juga. Kan lu nggak sembuh-sembuh nih. Coba lu ke sana." Akhirnya kata bapak saya gini, "Kan kita udah berobat ke Banten. Masa mau berobat lagi nyampur-campur dong?" Kata bapak saya gitu. "Usaha mah dari mana aja, yang penting saya sembuh." Saya bilang gitu. Akhirnya saya paksa bapak saya ke sana. Ke sana itu udah sore bang, udah jam 5 lewat. Nyampe sana, sampailah ke rumah Pak Mahmud yang ngobatin. Disambut sama istrinya. Dia bilang, "Nyari bapak ya?" "Iya, bapaknya lagi keluar dulu," kata istrinya gitu. "Duduk aja dulu pak," gitu. Setelah duduk, nggak lama Pak Mahmud datang. Itu udah jam 5.20. Dia turun dari motor. Setelah turun dari motor itu, dia lihat saya tuh udah melotot matanya bang. "Ini kenapa, sakit?" gitu. "Iya sakit," kata bapak saya gitu kan. Coba akhirnya saya dikerok dulu. Dikerok itu sakit itu bang, dikeroknya. Jadi bukan pakai koin, pakai apa ya, pokoknya ada punyanya dia tuh. "Oh, ini merah banget," katanya gitu. "Emang ini dari mana pak?" "Nggak dari mana-mana, anaknya sekolah kok normal. Tapi ini sakit nggak sewajarnya ya pak," gitu kata Pak Mahmud itu. Terus dipegang kepala aku, dipijitin. "Sakit pak, sakit." Saya bilang gitu. "Sakit, ampun, sakit, ampun, sakit." Saya bilang gitu. Udah nangisnya tuh udah nangis bombay. Udah nggak bisa dikondisikan nangisnya kan. Bapak saya juga di situ udah ngeluarin air mata lah kan. Akhirnya dia bilang gini Pak Mahmud, "Pak, ini saya bisa ngobatin anak bapak, tapi resikonya bapak tanggung. Ini anak bapak bisa sembuh tapi buta. Karena saya harus congkel matanya." Saya nggak tahu mata fisik atau mata dari penglihatan lain, saya nggak tahu. Bapak saya cuma bilang buta. "Iya, karena ini berat." Dia bilang gitu. "Ini dukunnya nggak 1 pak, 4, 3-4. Ini banyak. Saya nggak berani. Kalau bapak mau, resikonya ini." Itu lama tuh mikir dulu bapak saya kan. "Sakit," saya cuma ngeluh, "Sakit bapak, sakit pak, ampun." Saya bilang gitu. Udah nangis tuh, udah nggak bisa dikondisikan nangisnya saya tuh kayak gimana. Akhirnya Pak Mahmud bilang, "Ya udah pak, gini aja, bapak ke rumah guru saya aja, sebutnya Kong Ahmad. Ke rumah Kong Ahmad, itu guru saya sekaligus saudara saya. Nanti bapak diobat di sana. Tapi bapak kesananya habis maghrib ya pak, karena ini mau maghrib. Biasanya beliau sholat dulu di masjid gitu." Oh ya udah, pulang ngebut bapak saya tuh sampai rumah bersih. Saya nggak mandi waktu itu, udah langsung duduk aja senderan aja tuh, udah kayak ayam mau mati besok, tapi nyawanya masih ada. Akhirnya habis maghrib dibawa ke rumah Kong Ahmad. Jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh dari rumah aku, paling cuma berapa ratus meter aja lah, beda desa aja. Sampai di sana, istrinya yang nyambut tuh, Kong Ahmad itu udah tua bang, udah 80 tahun. Istrinya kalau nggak salah udah 70 tahun, udah nenek-nenek. Sampai sana, "Assalamualaikum ibu," kata bapakku kan. "Waalaikumsalam." "Iya kenapa, mau cari siapa?" kata neneknya gitu kan. Kata istrinya Kong Ahmad nih, "Ini saya mau berobat, anak saya sakit," gitu. "Oh sakit, iya bentar ya, bapaknya lagi tirakat di dalam," kata istrinya Kong Ahmad nih.
Dipanggil lah ke dalam. Saya bilang gini, lama banget sih, pulang aja yuk, pusing. Saya bilang itu baru nginjak rumahnya aja bang, itu pusing. Jadi kalau bisa dibilang tuh mau digagalin lah, nggak usah berobat kemana-mana sih lu udah gitu. Akhirnya Kang Ahmad keluar, kenapa gitu, sakit. Oh iya, saya udah tahu, udah berasa nih sampai dalam, kata Kang Ahmad gitu. Kebetulan sampai sana itu kan lama, hampir setengah jam nungguin dia lagi tirakat. Nggak lama habis itu azan Isya, saya sholat Isya dulu, saya sambil bikinin air ya. Nanti ada amalan yang harus diamalin setiap habis sholat, dan jangan putus. Setelah dari situ lama itu, jam 7, setengah 8, jam 8 baru keluar beliau. Ini airnya diminum, terus dilinting. Jadi bacaannya itu tuh ditulis di situ Kak, huruf gundul, dia nulis sendiri, dilinting, dimasukin ke aqua. Dan ini harus diminum sampai habis gitu. Tapi nanti kertas-kertasnya anjur, nggak apa-apa, biar masuk ke dalam badannya gitu. Amalannya itu pendek kayak iftitah kita sholat tuh, Allahu Akbar kabir, tapi bukan kayak gitu ya, pokoknya panjangnya segitu. Itu harus dibaca 11 kali setiap habis maghrib. Kalau sholat zuhur, asar, dan yang lain itu bacanya 3 kali aja, kata dia kayak gitu. Oke, nanti juga sembuh, dibilang gitu. Dan ini memang bukan orang jauh, ini saudara sendiri gitu, tapi nggak apa-apa, nanti juga sembuh kok gitu, kata Kang Ahmad gitu. Berangsur pulang, terus kata bapak saya gitu, dihafalin amalannya biar kalau kemana-mana bisa baca di jalan gitu. Nginjak tanah, itu tanah tuh dingin buat saya, kaki saya tuh, saya bilang kok tanah ini dingin ya. Enggak kok, perasaan lu aja enggak gitu, kata mama saya gitu kan. Oh ya, setiap saya mau ke rumah saudara saya yang ke depan, itu harus melewati rumah Mang Yahya dong. Saya nggak bisa lewat situ. Sembuhnya itu saya nikah. Nggak bisa saya lewat situ. Maksudnya nggak bisa kenapa nih? Jadi nggak masuk logika kan. Jadi kalau setiap saya jalan situ, saya paksa ini, udah dikasih tahu nih, udah di warning, jangan lewat situ ya. Kalau lo mau lewat keramik gua, kata Cang Masito gitu kan. Enggak, itu serem, banyak kebun. Daripada lo lewat rumah si Yahya, kata lebih serem mana. Ya udah dah, saya nurut, saya bilang gitu. Saya pernah paksa lewat rumah Mang Yahya. 3 hari di situ sakit. Jadi emang di situ banyak punyanya dia di situ. Dia kan dulu nanam pohon-pohonan itu banyak bang. Jadi ditaruh di situ. Di dalam rumahnya pun ada. Dan kalau sekarang bisa dibilang sisanya ampas, gitu. Berangsur-angsur kayak gitu sakit, sembuhnya itu nikah. Kok bisa? Bisa. Jadi pas kuliah, qadarullah saya balikan sama suami saya nih. Sama sang mantan nih. Iya, balikan. Pas balikan itu, jadi saya tuh ngebet mau nikah. Gitu, ngebet mau nikahnya ternyata sebelum itu tuh saya tuh sering puasa Senin Kamis, hari lahir, tawasul, tirakat, saya minta sama Allah, minta yang terbaik kalau memang dia yang terbaik, karena dia pernah nyakitin saya kan. Kalau dia yang terbaik, tolong didekatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang jahat, dijauhkan dengan sebaik-baiknya juga, dengan caranya Allah gitu kan. Ternyata Allah kasih terus gitu. 2 bulan saya jalanin itu, mimpi dikasih lihat muka suami saya gitu. Itu tahajud istiqoroh itu barengan, duha istiqoroh itu barengan. Jadi minta terus kan sama Allah kan, minta yang terbaik, ternyata ditunjukin ini. Besoknya setelah mimpi itu saya sholat Isya, saya lagi nyisir di kamar biasa, ngebatinnya cuma bilang, nanti lu bisa lewat di situ tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, tanpa rasa ada gundah di dalam hati, itu nggak ada setelah lu nikah dengan dia gitu. Karena dia akan menjaga lu lahir batin, pure lahir batin. Terus langsung mikir, oh iya ya, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya kejar, saya bilang aku mau nikah di tahun 2016, mau 2016 atau tidak sama sekali, aku bilang gitu. Akhirnya ya bismillah, kita nikah 2016. Nggak ada apa-apa tuh, tapi masih belum bisa lewat situ. Cuma meskipun suami saya bilang, nggak apa-apa bu, kalau emang nggak mau lewat situ. Enggak, aku bilang aku nggak mau. Alhamdulillahnya punya rumah di depan yang jalanannya itu.
Sekarang aku punya rumah di depan jalanan itu. Dan posisinya saya bisa akhirnya injek tanah itu, saya beli genteng karpusan. Kata tukangnya gini, teteh ini harus pakai genteng karpusan gitu kan. Nyari di mana sih bang, udah sore kayak gini. Udah nggak apa-apa, cari aja. Saya bilang gini sama suami saya pas beli itu, ayah nanti aku turun depan rumah mama ya, aku bilang gitu. Iya. Ternyata saya nggak diturunin di depan rumah mama saya turunin di depan rumah saya yang lagi dibangun. Bertepatan depan rumahnya Mang Yahya. Genteng karpusan tuh apa sih? Genteng karpusan tuh yang jadi rumah segitiga yang di tengah-tengahnya itu loh bang. Yang di semen itu namanya genteng karpusan, yang melengkung. Batasnya ya itu. Iya gitu. Terus saya bilang, kamu kenapa nurunin saya di sini? Udah nggak kenapa-kenapa. Nanti juga kamu bisa lewat sini kok. Kata suami saya bilang gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya turun buru-buru. Saya lari. Saya cuci kaki, cuci tangan, ngambil wudhu. Saya bilang saya nggak mau sakit ngalamin yang kayak dulu-dulu. Saya mau sembuh. Ih, nginjek kayak gitu. Saya bilang gitu. Padahal tanah biasa. Cuman buat saya tuh aneh. Dan saudara-saudara saya pun semua memperhatikan. Dulu kan saya kalau jalan tuh muter bang ke belakang. Pernah nanya waktu itu, Is lu kenapa sih kalau lewat tuh nggak pernah mau lewat sini dulu? Nggak teh, kayaknya serem lewat situ, saya bilang gitu. Nah pas hamil anak saya yang pertama nih, saya belum pindah nih ke rumah baru. Hamil anak pertama itu 2017, saya sempat ngontrak, nggak betah ngontrak nih, pindah lagi ke rumah mama. Suami saya itu di kamar di rumah mama saya itu ngeliat tanah kuburan. Jadi nggak disapu, nggak diapain, cuma dibilang ini tanah kuburan. Dibacain syahadat 3 kali, suami saya wudhu, pas mau dibacain lagi tanahnya nggak ada. Gaib banget kan? Tanah kuburan gitu. Dan kamar bekas saya itu dulu sebelum di keramik bang, pas mau di keramik itu tuh udah nggak beres. Saya nggak tahu ada tanaman apa, mungkin kalau di Ruqyah ya ada kali tanaman apa yang dulu ditaruh di situ kayak gitu. Ya udah alhamdulillah sekarang sembuh, bisa beraktivitas baik. Saya pun ke rumah Mang Yahya, yang Mang Yahya ini sekarang sudah pindah, tidak di situ. Di situ ditempatin sama anaknya. Saya kalau ke rumah anaknya ya cuma sampai depan rumahnya aja, nggak berani ke dalam karena auranya beda. Kalau kita masuk rumah itu kan harusnya adem gitu ya, senyap. Dia ademnya itu adem, banyak yang merhatiin dari kanan, belakang, depan, kiri. Dan kalau bagi yang punya kepekaan atau sensitif, itu bisa ngerasain bahwa kita tuh diperhatikan. Kais, berarti ini Kais mengalami sakit karena diguna-guna selama kurang lebih hampir 9 tahun ya? Iya. Bener ya? Iya. Gila sih, ini kuat banget loh. Kan tujuannya itu gini, sakit dulu, finansial habis, drop. Kalau nggak gila ya meninggal. Untungnya 2 kalimat terakhir itu nggak sampai. Ya amit-amit, auzubillah min dzalik. Akhirnya saya hari ini sebelum saya kesini saya compare sama teman saya, abang, gue pernah sakit kayak gini. Iya, lu dulu pernah nyesek, ulu hati naik, mah pusing, sakit kepala segala macam. Lu tahu kan itu kerjaan siapa? Kata teman saya bilang gitu. Saya compare dulu nih, saya cari tahu nih bener nggak sih, meskipun saya udah tahu kan. Iya, kerjaan saudara lu sendiri. Gitu. Ini kan niatnya si Bang Yahya ini mau mengguna-guna bokap ya? Iya. Mau mengguna-guna ayah nih, tapi kenapa sampai kenanya ke kakak? Gini bang, bapakku itu asli orang Sunda, Jawa Barat. Kotanya intinya sebutnya kota Cirebon lah taruh ya. Memang ada keturunan Cirebon dia. Dia nggak tangan kosong, nggak badan kosong. Jadi nggak polos, dia punya. Dan itu keturunan dari leluhur sana. Mama aku juga keturunan juga ada. Dari encang aku juga, dari leluhur kakek aku juga. Gitu kak. Dan Mang Yahya ini emang pengen banget punya, bisa ngobatin orang, terus duitnya banyak. Karena mikirnya kan, masih toh ngobatin orang mulu duitnya banyak. Buktinya dia bisa nyekolahin gua, nyekolahin si Yanti, nyekolahin adiknya mama aku. 3 orang yang disekolahin sama encang aku. Gitu kak. Oh, berarti karena memang
si bokapnya kakak ini punya keturunan Iya, dan jadi mental ke kakak iya, nih tepatnya. hari lahirnya sama. Siapa? Hari lahir aku sama papaku sama. Gitu. Wetonnya aja beda. Dan itu bisa. Hari lahir sama, bisa kepleset. Gitu. Oke. Tapi kalau dari bokap sama nyokap nih, ibu sama bapaknya kakak, pernah nggak sih ngomong langsung sama si Bang Yaya ini kayak ngelabrak lah gitu kasarnya? Enggak. Kan kita yang kayak gitu kan harus punya bukti, ya kan? Karena itu udah diwanti-wanti sama Cang Masito, lu jangan pernah ngomong apa-apa sama dia lagi panas hatinya, lagi nggak enak hatinya, nanti lu yang kena, kata Cang Masito gitu. Jadi jangan suka ditanya, lu salah, lu gua bener, lu salah, nggak boleh. Udah biarin aja, Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Nanti suatu waktu juga akan ada jawabannya. Gitu. Dan selama sakit pun saya selalu minta air sama Cang saya tuh. Saya sampai ngomong ke diri saya tuh gini, gue sampai kapan sih bawa-bawa air obat kayak begini? Gitu. Kayaknya nggak ada udahnya deh. Pengen main normal kayak yang lain tuh nggak bisa. Jadi sakit aja di rumah tuh sakit, belajar tuh nggak fokus, sekalinya main besoknya sakit. Gitu. Jadi adanya di rumah aja. Gitu, Kak. Dan media yang dipakai pun boneka. Tahunya dari mana nih? Dari Cang Masito. Ini yang dipakai itu medianya boneka. Gitu. Dan karma alam yang diterima sama Mang Yaya itu istrinya meninggal. Karena nggak kuat ngobatin orang. Setiap ngobatin orang, 2 hari ini dia kuat, ketiga harinya dia muntah darah. Ngelawan ya? Kayak ngelawan gitu ya? Iya, medisnya TB paru. Dan udah sempat keadaan yang udah tinggal tulang aja. Tapi masih terus disuruh ngobatin sama suaminya. Gitu. Kasihan sih sebenarnya, tapi ya mikirnya istrinya gini. Ya udah ini sebutlah sebagai bakti dan taat gue ke lu sebagai suami gitu. Gitu, Kak. Dan anaknya yang pertama ngedukung untuk jadi mata-mata. Jadi kalau Cang Masito ada tamu, Bapak tadi Cang Masito ada tamu, banyak tamunya. Wah, dia panas. Kalau anaknya yang kedua, dia kan Mang Yahya ini 2 anak, ya punya 2 anak. Anaknya yang kedua ini enggak, terlalu cuek aja. Cuma Pak pernah ngelarang, Pak jangan kayak gitu. Itu tuh nggak baik, kesian mama tahu sakit-sakit. Lu anak kecil nggak usah banyak ngomong dia. Gitu. Mang Yahya itu galak. Ya abdi negara sih ngomongnya tegas. Oke, berarti ini dua-duanya mereka belajar nih, suami istri. Iya, oh jadi gini. Sebelum belajar itu, yang case mama saya marah sama Mang Yaya, besokan harinya itu sampai 7 hari, dia nggak ada di rumah. Oh, hilang nih. Dia pergi ke salah satu kota di Jawa Barat. Dia cerita, saya nggak tahu dia cerita apa. Kalau kata berdasarkan ceritanya Cang Masito, dia punya perjanjian dengan gurunya. Gitu. Dan habis kelas nih sama nyokap, terus 7 hari hilang. Iya. Berdua nih suami istri nih. Iya. Anaknya udah pada gede, Bang, udah pada kerja. Siapa yang mau diurusin, ya kan? Ya udah pergi. Ternyata dia melakukan perjanjian. Iya. Cang Masito ngomong sama nenek aku, Mak, si Yahya pergi nggak tahu kemana. Di rumahnya sepi, ada anaknya doang. Kayaknya dia pergi ke salah satu kota di Jawa Barat gitu. Lu tahu dari mana, Masito? Kata nenek aku gitu. Jangan suka nebar fitnah. Enggak, saya dikasih tahu pas saya sholat. Jadi kalau kata kita bilang mah, apa sih di gua tuh dia ngapain ya, tirakat lah Bang, berdua tuh suami istri gitu. Lebih ritual nggak sih? Iya, ritual. Mungkin dibilangnya kalau ya nanti kalau ini berhasil terus istri lu nggak kuat berarti meninggal. Ya dia menyetujui kan? Apa gimana? Pokoknya saya dengarnya cuma kayak gitu aja sih. Oke. Dari tempat tinggal yang kakak tempatin sama rumah si Bang Yaya itu jaraknya semana sih dekatnya? 5 meter doang. Seberang-seberangan doang gitu? Jadi itu dari ujung ke ujung itu saudara besar. Saudara keluarga besar semua. Berarti selama 9 tahun kakak sakit, kakak nggak pernah nih sama sekali main ke rumahnya? Enggak. Momen lebaran juga nggak pernah? Enggak. Saya kalau ketemu sama dia nggak pernah salaman.
Sama nih, keluarga kakak juga sama. Sama. Akhirnya baikannya itu nenek aku tuh baikin ke mama aku, bilang, Yanti udah gua mah gak ridho, gak ikhlas kalau lu masih berantem sama si Yahya. Akhirnya ya udah mak, saya udah maafin, saya udah ikhlas. Udah akhirnya kalau mama saya udah legowo tuh posisinya. Tapi kalau saya waktu itu pas saya lagi hamil anak saya 8 bulan, sebulan lagi mau lahiran, saya lagi duduk sama suami saya depan rumah mama, dia ngeluarin tangan, minal aidin wal faizin. Di situ baru saya lebaran dan berasa kayak kalau kita peka atau sensitif bang itu tuh kayak dek gitu, nyampe ke batin gitu. Maafin ya gitu. Udah. Iya mang, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama suami saya, nggak apa-apa ya Salma, nggak apa-apa. Dia udah baik-baik aja kok. Sudah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang baik di depan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi intinya saya bilang kalau sekarang udah rutin ke rumahnya, sudah baik-baik, udah nggak mau ribut-ribut. Oke, berarti untuk saat ini hubungan kakak dengan keluarganya baik-baik aja nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Main ke rumahnya tapi? Main. Masuk? Masuk. Iya, sekarang kan tinggal di rumah istrinya. Rumah yang dia tempatin sekarang tempatin anaknya. Gitu. Biasa aja pas ke rumah dia pun aku ngerasa kayaknya udah kenapa-kenapa gitu. Dan aku selalu bawa suami aku kalau main. Biar dia yang ngecek gitu, maksudnya nggak ada apa-apa. Tapi ngobrol sama ngobrol depanan kayak gini, ngobrol. Lu sehat gitu? Iya sehat, alhamdulillah. Iya punya anak mah 2 aja, jangan nambah. Apa aja pokoknya nasihat gitu kita ambil. Cuman kalau kata suami aku, tetap rendah hati, tetap kitanya biasa aja, kita hormati karena beliau lebih tua. Gitu bang. Kais, selama kakak sakit nih, hal paling terburuk apa sih yang pernah kakak rasain gitu? Hal terburuk apa yang pernah aku rasain? Ya ngalamin semua itu. Dan nggak ngerti kenapa bisa ngalamin itu. Dan sakitnya itu, sebelum sakit ya bang, itu tuh kalau orang Sunda bilang itu ada reriwa. Jadi ada penunggu asli di situ, bentrok energinya, saya ngeliat. Itu kayak kuyang, abang tahu kuyang rambutnya panjang. Cuman ini mah nepak, dia ada jalan selebat kita, rambutnya panjang. Itu diceritain sama keponakannya bapakku di Jawa Barat, di Sunda sana. Ini mah ada riwa mang, dia bilang gitu, di rumahnya itu. Jadi si isi itu suka ngeliat gitu. Dan anak ini peka juga. Gitu, abang. Gitu sih, yang aku tahu. Biasanya kan kalau di guna-guna itu suka ada muncul kayak ada yang aneh dalam diri kita ya. Kan misalnya pernah tuh ada kasus muntah darah terus keluar kayak itu diteluh. Berarti nggak sampai ke arah situ ya? Enggak. Cuman dibikin sakit gitu aja? Iya kan, karena medianya dia tuh sakit, finansialnya nggak stabil, nggak bisa bangun rumah, drop, kritis nih. Ya kalau nggak gila mati endingnya gitu. Kais, ada pesan-pesan nggak terakhir nih sebelum kita close nih? Pesan-pesannya itu tetap jadi manusia yang lebih baik, ikhlas, sabar, jalanin aja, dan yakin kalau Allah itu akan menolong kita pas pada waktunya. Meskipun pahit perjalanannya, tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetap yakin dan terus perbanyak tirakat dan tawasul. Satu lagi nih pertanyaan. Boleh. Ada rasa kayak apa ya? Dendam gak sih sama sosok keluarganya ini? Enggak. Luar biasa banget nih. Ini adalah poin yang pentingnya. Harus memaafkan ya kayak. Intinya ya kayak mengikhlaskan yang terjadi. Iya, karena pesan Cang Mas itu jangan dendam. Gimana pun dia saudara kita. Betul. Gimana pun dia punya satu darah sama kita. Karena gini, satu perut itu tidak semuanya sama. Pasti beda-beda sih. Sikap, sifat, jadi ya diterima aja. Ini masukan lagi buat teman-teman ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber. Kais, terima kasih banyak ya sudah mau mampir ke sini. Semoga sehat selalu untuk kakak. Salam untuk keluarga di rumah ya kak ya. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi bagusnya dan buang sisi jeleknya.
Dan gue juga mau ngajak buat teman-teman yang punya kejadian-kejadian mistis dan mau jadi narasumber kayak Kais, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Sabtu, Kamis, dan Senin di jam 9 malam karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Akhir kata, gue Jun Arya dan Kais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.